Jadi sama ketika kita mau menulis naskah, sebuah naskah, apalagi naskah pidato itu kan kayak naskah proklamasi gitu, tulisan itu kan juga dicoret-coret juga. Jadi sama, apalagi dalam sebuah gambar, pasti kita pengen coret-coret dulu. Nah, disitulah sebenarnya seringkali itu banyak ide-ide atau inspirasi yang nggak terduga gitu ketika kita mencoret. Hari ini kita kehadiran narasumber yang mungkin kita sudah kenal gitu ya. Dan di sini kita akan membahas tema peran sketsa dalam arsitektur. Nah, di sini nanti dari masing-masing pembicara akan memberikan sedikit paparannya, dan juga kita akan ngobrol bareng sejauh apa sih sketsa itu tuh berpengaruh dalam dunia arsitektur. Dan karena ini masih berkolaborasi bersama Heritage and Sketch, kita di sini juga kehadiran Bu Febe dari Heritage and Sketch yang akan ngobrol bareng di sesi hari ini. Pembahasan protoks kita hari ini bersama Heritage and Sketch seperti minggu lalu, kita mewakili Heritage and Sketch. Di sini kita kehadiran Bu Febe Liana. Selamat siang Bu Febe. Halo, selamat siang Mas. Selamat siang semua. Terima kasih ya Bu sudah ngobrol bareng lagi di kita dan ngobrol bareng lagi mengenai Heritage and Sketch, dan nanti kita akan share juga agenda Heritage and Sketch di bulan Februari, yaitu pensinya ya Bu. Ya. Terima kasih Bu Febe, dan juga seperti yang tadi teman-teman atau Bapak Ibu lihat di layar monitor di awal, di sini kita kehadiran dua senior legend. Di sini kita kehadiran Mas Budi Pradono dan juga Pak Ahmad Berzaman. Selamat siang Mas Budi. Siang Mas. Kita milenial loh ini. Oh ya, milenial. Saya Gen Z Mas. Dan juga kita kehadiran Pak Ahmad Berzaman di sini. Mas Nur juga milenial itu. Assalamualaikum. Selamat siang. Waalaikumsalam Pak. Selamat siang. Ayo Mbak Bibi semua. Baik. Seperti yang tadi kita sudah sampaikan, hari ini kita akan banyak ngobrol bersama dua narasumber ini, yaitu Pak Nur Zaman dan juga Mas Budi Pradono. Dan seperti tema kita hari ini kita mengangkat tema peran sketsa dalam arsitektur. Nah, di sini teman-teman dan Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan mungkin banyak ilmu gitu dari dua narasumber ini mengenai sketsa itu sangat berperan di sebuah desain arsitektur atau proyek arsitektur seperti itu. Mungkin untuk mempersingkat waktu, saya akan persilahkan terlebih dahulu Nun Sewu Pak Ahmad Berzaman untuk memberikan ceritanya, pengalamannya mengenai tema kita hari ini, peranan sketsa dalam arsitektur. Gitu. Silakan Pak Berzaman. Selamat siang Pak. Selamat siang. Baik, terima kasih Pak Bibi juga Mas Budi. Ya, senang sekali bisa berjumpa dengan rekan-rekan semua di Protalk kali ini. Rasanya mesti masih banyak yang lebih layak nih tampil, sketsanya lebih keren-keren. Ya hanya ini ya, sketsa harian. Oke, saya mungkin berbagi sedikit mengenai ini berapa menit ya saya? Kita sediakan 15 menit Pak Zaman. Ya, ada beberapa proyek kebetulan yang memang termasuk salah satunya IKN yang masih hangat, yang mungkin nanti saya akan sampaikan sebagai bagian dari cerita bagaimana sebenarnya sketsa itu pada dasarnya sebagai ekspresi awal atau gagasan itu muncul, itu bisa terlihat dari bagaimana sketsa-sketsa awal itu menceritakan konsep yang akan dibuat. Jadi mungkin di salah satu contohnya ketika kami mengikuti sayembara kompleks kantor legislatif di IKN, di mana saat itu kami alhamdulillah memenangi juara 2, karena waktu itu nggak ada juara 1, juara 2-nya ada 2, Arkolin dan Hermas. Nah, kami juga berbagi tugas juga, berkolaborasi, khusus Arkolin mendapat bagian gedung paripurna. Nah, saya mau menampilkan gedung paripurna IKN. Jadi ini waktu kami membuat sketsa bagaimana perletakan masa-masa itu
berangkat dari sketsa-sketsa dari yang pertama di kiri atas, terus bergerak lagi ke bawah ya, sampai akhirnya mengerucut di yang sebelah kanan bawah ya, dimana susunan massa itu berdasarkan zonasi dan juga pertimbangan kontur yang cukup ekstrim saat itu ya. Next. Ya, khusus gedung paripurna, kami saat itu saya terpikir bagaimana mengekspresikan gedung legislatif ini kan wujud dari demokrasi Indonesia. Jadi demokrasi ini diwujudkan dalam bentuk pesta rakyat 5 tahunan, yaitu pemilu, dan itu yang saya coba ekspresikan dalam bentuk suara rakyat yang terjalin begitu, yang dirajut dalam perwakilan, di mana itu dalam bentuk parlemen yang mengerucut untuk mewujudkan undang-undang atau konstitusi ke atas. Nah, di atas semua itu tentu ada Tuhan ya. Jadi itu sebabnya saya di atas itu bikin bukaan terinspirasi bagaimana kita nggak bisa melihat Tuhan, tapi yang terasa adalah cahaya dan petunjuknya begitu ya. Jadi kita buat ada skylight yang bisa menerangi, juga membuat wakil rakyat yang bersidang itu selalu ingat bahwa semua itu ada Tuhan yang di atas gitu ya, yang menentukan. Nah, untuk terus next, ya ini coret-coretan bagaimana visual lobby nanti. Next. Ya, potongan gedungnya sendiri karena ini akan menjadi ruang sidang untuk bisa menampung anggota parlemen sampai 1.500 nantinya untuk perkembangan kira-kira 30-50 tahun mendatang, sehingga tidak bisa gedung ini satu saat misalnya harus dibikin lagi gitu ya, tapi harus mengantisipasi perkembangan ke depan. Jadi kemudian juga sebenarnya saya membuat ada 2 selubung begitu, yang satu ruang sidang di tengah itu sebagai inti, kemudian ada selubung pendukung yang melingkupi itu, baru selubung terluar yang menjadi dinding sekalian atap dari gedung parlemen. Next. Ya, suasana yang saya harapkan itu juga bisa bagaimana bagaimana sebenarnya orang juga masih punya image bahwa ini seperti memasuki rumah rakyat gitu. Jadi saya ingin ada satu suasana di dalam itu, karena ini lokasinya di Kalimantan, maka ini harus ada suasana yang mengingatkan Kalimantan yang kaya dengan hutan tropisnya dan juga kaya akan alam kayunya gitu. Sehingga ini yang coba kami ekspresikan dalam interior nanti, supaya didominasi nanti dengan material kayu gitu, dan ekspresi berdiri lemak. Next. Ya, ini salah satu bagaimana saya sudah mulai mengembangkan lebih terskala begitu. Yang tadi kan baru gagasan bagaimana layer-layer itu bisa dibikin, lalu ini yang lebih dengan skala yang sudah terukur, di mana ada lantai-lantai yang memang harus diakomodir di sana, mulai dari drop off-nya para tamu dan terutama presiden begitu, kemudian sampai ke ruang sidang dan juga balkon, dan ada viewing deck untuk publik bisa melihat, mengamati sidang itu dari luar, yang tidak terhubung langsung tapi bisa secara visual menyaksikan itu. Kalau kayak di ruang operasi di rumah sakit itu kayak operating theater gitu. Tapi kita juga punya contoh misalkan di Reichstag yang di Berlin gitu. Next. Ya, ini idenya sebenarnya bagaimana selubung itu dibuat, ada selubung inti yang di dalam, kemudian baru ada anyaman di luar. Nah, kenapa anyaman ini? Ini juga supaya mengingatkan pada memori publik bahwa kita sangat akrab dengan bentuk anyaman di sekitar kita gitu. Jadi makanya asosiasi gedung ini mau diasosiasikan seperti keranjang atau seperti topi, monggo. Jadi silakan saja, tapi saya tidak mengacu pada satu bentuk tertentu. Tapi ini
adalah berangkat dari pemikiran adalah rajutan suara Indonesia yang wujud dalam bentuk konstitusi gitu ke atas gitu ya. Ya ini bagaimana harus menentukan level-level itu harus kita hitung benar mengenai level gedung dan sebagainya, itu semua berawal dari sketsa. Kemudian bagaimana kita coba mulai menentukan mimbar adalah titik fokus ruang sidang yang memang harus buat sedemikian rupa baik mungkin, baik skala nanti ada garu dan sebagainya gitu. Dan juga dinding ini harus dinding akustik tentu harus mulai dipikirkan bagaimana wujud ini supaya karena di dalamnya berbentuk melingkar, tentu itu sangat rawan terhadap gema gitu ya. Harus ada yang bisa memecah suara. Next. Ya ini studi mengenai kulit bangunannya, yaitu bagaimana meletakkan permukaan mana yang transparan dan yang masif itu, dan bagaimana mengatensi air misalnya. Nah ini masih dalam studi kami yang terus berjalan, berproses. Next. Ya ini studi-studi kita potong di berbagai bagian penting dari bangunan ini supaya nanti level-level ini bisa ditentukan. Next. Ya sebenarnya bentuknya sendiri itu karena ini terikat dengan sumbu tripraja atau sumbu trias politika yang mengekspresikan keterikatan legislatif dengan eksekutif dan yudikatif, itu sehingga bentuk ini tidak bisa bulat lingkaran sempurna yang menunjukkan tidak bisa memperlihatkan arah orientasi yang kemana yang akan dituju. Maka saya tarik ini sedikit saya bikin asimetri begitu supaya bisa kelihatan ini menuju satu orientasi ke arah istana, itu representasi dari eksekutif, dan ujungnya nanti di yudikatif. Maka center itu tidak lagi di tengah, jadi saya buat satu sumbu saja gitu. Dan kita pangkas lagi atasnya sehingga itu menjadi topi itu lebih jelas lagi arah orientasinya. Next. Ya ini studi-studi lain mengenai lagi-lagi harus bermain potongan sebanyak mungkin karena itu yang akan menentukan skala baik di dalam maupun di luar. Next. Ya ini segmen terakhir yang waktu itu sudah menjadi desain yang diajukan untuk dikompetisikan. Next. Nah ini wujud finalnya. Next. Ya ini bagaimana sketsa itu akhirnya berujung pada ini bisa dibuat desain yang lebih impresif dengan bantuan 3D dan sebagainya. Next. Ya, masih. Ya, untuk memperlihatkan gedung paripurna ini bisa dilihat dari berbagai arah yang memang tidak akan sama. Jadi kenapa juga itu seolah-olah kalau ini dianggap topi begitu diangkat di depan di entrance utama itu supaya bisa memperlihatkan ini bagian utama dan ruang penerimanya itu yang paling besar. Di depan ini adalah Plaza Demokrasi di mana para pendemo itu bisa berkumpul di sana, nanti diterima oleh wakil rakyat di gedung paripurna. Ya ini adalah terakhir telah dikolaborasikan dengan pemenang dua lainnya untuk Airmas, mana komposisi gedung-gedung perkantorannya itu yang digabung dengan gedung paripurna ini. Ya, ini yang desain kami sebelumnya. Next. Ya kira-kira ini wujud dari gedung itu. Next. Lebih ya ini awal waktu itu kami buat lobbynya kira-kira seperti ini, namun perkembangannya bergerak terus jalan dengan kemudian ini selasar di sekitar ruang sidang. Awalnya area ini ber-AC, tapi terakhir saya terputuskan untuk tidak ber-AC, hanya ruang sidangnya dan ruang pendukung yang memang memerlukan AC yang
Ya, ini juga sketsa awal rencana awal waktu sayembara ketika membuat suasana ruang sidang. Ini juga berkembang terus. Ini dari ruang luar di belakang. Next. Ya, nah potongan-potongan tadi akhirnya bisa dielaborasi ke bentuk-bentuk yang memang lebih terukur dan juga bisa dengan media 3D image bisa lebih real gitu. Ya, ini studi mengenai panas, di mana kami memang membuat solar panel di atap maupun di permukaan area-area yang transparan di semua permukaan atap. Ya, ini potongan-potongan yang sudah lebih terskala. Ya, kira-kira seperti ini bentuk akhirnya. Ya, dan kami juga simulasikan bagaimana dari sketsa bisa kita transformasikan dalam bentuk animasi seperti ini. Wow. Dan ini sudah terintegrasi dengan bagaimana nanti struktur itu seharusnya ditempatkan. Oke. Ya, ini kalau kita belah-belah begitu jeroannya kelihatan semua nanti. Ya, ini perkembangan lebih lanjut di mana itu karena ekstrim dari konturnya, sehingga itu harus kita atur supaya landscape juga bisa menyatu seperti bagian dari pedestal. Ya, ini dengan jembatan-jembatan yang akan menghubungkan dengan perkantoran di belakangnya. Ya, ini tempat drop off presiden di bawah. Ini juga kenapa harus di bawah, untuk mengingatkan presiden bahwa Anda dipilih oleh rakyat, jadi Anda dari bawah ke atas. Ya, ini perkembangan lebih lanjut suasana lobby yang coba kami buat lebih mengekspresikan ini Kalimantan yang kayak kayu, banyak pohon dan seterusnya, dan juga lebih dan tidak ada AC, jadi suasananya bisa lebih cozy. Ya, ini area foyer sebelum masuk ke ruang sidang. Dan ini perkembangan lebih lanjut dari ruang sidang sendiri. Tapi ini kami akan terus mengembangkan dengan tim interior kami. Nanti kami juga akan berkolaborasi dengan area interior. Ya, ini seperti ini. Next. Ya, ini tadi yang viewing gallery ya. Bagaimana itu bisa orang menyaksikan ke bawahnya. Oke, ya ini suasana waktu bikin sketsanya dan suasana diskusi. Kadang-kadang dikunting-kunting, sketsa itu ya ditempel-tempel. Memang terlihat agak tradisional, tapi menurut saya ini cukup efektif ya. Bagaimana sebenarnya kita bisa bekerja tetap untuk supaya ide dari sketsa itu terus terbawa sampai diwujudkan dalam bentuk media komputasi. Ini mungkin videonya waktu bikin sketsa itu ya. Oke, ya itu agak narsis sedikit belum. Terus berikutnya, ya ini yang gedung yang kita nggak menang itu yudikatif, kumpulan dari lembaga tinggi negara, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Ini juga
melibatkan bagaimana berawal dari sketsa-sketsa. Next, yang ya seperti ini. Waktu itu idenya adalah bagaimana Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung dan seterusnya ini adalah penegak hukum yang ini juga bagian dari lembaga negara yang memiliki dignity, kemudian bagaimana harus berwibawa. Makanya kami terpikir waktu ini harus ada sesuatu yang menjulang ke atas, tapi mengingatkan juga pada kekayaan arsitektur Nusantara. Iya, nah rupanya waktu itu saya dengar catatannya lembaga-lembaga ini rupanya karena punya pride-nya sendiri, jadi dia nggak bisa dikumpulkan terlalu dekat dengan satu sama lain. Jadi seharusnya tetap mempunyai wilayahnya masing-masing dalam satu kompleks, tapi nggak harus dekat. Nah ini waktu itu kami malah sebaliknya, jadi kami dekatkan gitu supaya lebih efektif ruangnya dan juga lebih pemanfaatan lahannya juga bisa lebih efisien. Nah ini pemersatunya di Plaza Keadilan. Next. Ada masjidnya juga. Next. Terus gedung-gedung perkantorannya akan, karena ini harus menjaga di mana topografinya sangat ekstrim dan juga bagaimana tidak merusak daerah resapan, maka ini dalam bentuk panggung-panggung itu yang mana ruang bawah itu juga terbuka sebagai penghuni ruang publik. Ya jadinya ini tuh, ya ini pembagian zonasinya waktu itu. Next. Ya ini jadi gedung ini 3 lembaga ini rupanya nggak mau disatukan, jadi intinya dipisah-pisah gitu. Jadi ini makanya nggak dipilih. Ya ini di Plaza Keadilan kita ini kumpulan dari mahkamah itu bisa lebih dekat. Nah ini bentuk panggung-panggung tadi jadi bisa seperti ini. Ya itu ada gedung mahkamahnya, sidang paripurnanya tapi untuk Mahkamah Agung, kemudian ada masjid. Jadi ujungnya tetap itu masjid, kita semua keadilan itu berujung pada Tuhan. Ya ini ruang sidang Mahkamah Agung itu. Nah, ini Mahkamah Konstitusi dan ruang-ruang sidang rapat-rapat Mahkamah Agung. Lalu ada ini semacam museum untuk mengingatkan pada sejarah lembaga-lembaga tinggi yudikatif kita. Next. Itu masuk ke terowongan. Oke, next. Yang ini kami juga waktu itu alhamdulillah memenangi sayembara terbatas untuk Millennial Hall Bank Indonesia. Jadi next. Ya, kita tahu Bank Indonesia Tamrin itu terdiri dari gedung-gedung, dari gedung Silaban yang di depan, Heritage, kemudian ada gedung A, B, C, D itu, lalu masjid di ujung. Ini antara gedung A dan B itu ada rotunda plaza terbuka yang pada KAK-nya itu disyaratkan bagaimana ini bisa dimanfaatkan itu lebih menjadi indoor. Jadi mau nggak mau harus diatapi, dan waktu itu sudah dijadikan tor bahwa itu harus ada dome. Nah terpikir pada kami bagaimana menciptakan dome yang khas BI begitu. Jadi kalau sekedar dome mungkin sudah banyak dome ya. Nah, gimana caranya membuat keunikan ini hanya BI yang seperti ini. Nah, saya waktu itu pikir BI ini kan identik dengan duit ya, uang. Jadi setiap orang pasti punya lambang BI di kantongnya, punya koin, punya itu. Nah, jadi sederhana sekali ininya. Kemudian saya melihat kompleks Bank Indonesia ini kok
secara entah sengaja apa enggak kok ini bisa melambangkan sesuatu yang mengekspresikan Pancasila gitu. Jadi ideologi negara ini bisa kelihatan dari susunan massa itu. Nah itu yang saya coba rangkai menjadi promenade yang dalam tema menuju Indonesia maju begitu, di mana sebenarnya promenade itu bisa melambangkan sila kedua kemanusiaan, lalu plaza yang akan tutup itu menjadi ekspresi sila ketiga gitu, seolah-olah jadi persatuan. Sementara untuk di ujung sana masjid itu sebagai representasi ketuhanan Maha Esa, sila satu, kemudian ada lapangan upacara yang memang untuk gathering, seringkali untuk gathering di sana, itu ternyata cocok untuk representasi dari keadilan sosial. Jadi itu yang coba saya ajukan sebagai satu konsep supaya ini tidak sekedar menutup dengan atap, tapi itu juga ekspresi dari Indonesia dalam satu keberagaman, unity in diversity yang menunjukkan juga ini lambang persatuan. Rupanya jualan kecap saya laku. Next. Ya ini sih sketsa simpelnya seperti ini. Next. Ya sehingga ini kita lihat Bank Indonesia itu kan institusi yang sangat tinggi ya, pride-nya, dignity-nya, disiplinnya, jadi itu yang tetap harus bisa terrepresentasikan. Ya, ini poin-poin yang memang harus diperhatikan waktu itu. Lalu ada selasar di gedung C dan D tadi itu yang karena sering lampias, akhirnya gimana kalau itu bisa dijadikan galeri, lalu ya udah dikasih akses supaya itu bisa orang setiap saat bisa melalui situ, nggak harus takut kehujanan. Ya, kemudian juga ruang transisinya juga bagaimana supaya itu setransparan mungkin gitu. Nah ini bentuk dom itu akhirnya mau nggak mau struktur domnya kan kayak rangkaian tadi ya, seperti gedung parlemen tadi, tapi saya melihat wah ini nggak cocok kalau cuma rangkaian seperti anyaman itu, gimana supaya cocok dengan BI. Nah saya teringat dengan koin, nah saya memasukkan unsur koin di dalam rangkaian tadi. Lalu di pelatarannya bagaimana sebenarnya mengingatkan kita pada semangat persatuan dan juga ini energi yang terpancar dari karena judulnya Millennial Hall itu karena sekarang itu BI 60-an% ya tenaga stafnya itu adalah para millennials. Jadi pola kerjanya itu udah beda. Jadi ini yang mereka ingin ada satu perubahan dalam bentuk ruang kerjanya, sehingga mereka merevitalisasi ruang-ruang yang sebenarnya sekarang nggak terpakai gitu, seperti atap gedung, taman itu bisa jadi co-working space dan sebagainya. Next. Ya ini yang bentangnya hampir 50 meter gedung itu. Next. Kita pakai bahan TFT, kemudian bagaimana itu bisa approach dengan lobby transparan dulu gitu, baru masuk ke gedung. Ya ini area arcade yang selama ini terbuka karena tinggi, jadi itu sering tampias. Nah itu kita bikin dengan bidang kaca yang transparan supaya bisa jadi selasar galeri yang tidak terkendala oleh hujan terutama dan juga panas. Lalu ada taman di belakang gedung gedung heritage di Laban itu ini sudah dijadikan millennium co-working space. Nah jadinya seperti ini. Jadi strukturnya sebenarnya simpel seperti struktur dom dengan rangka-rangka yang radial gitu, tapi saya masukkan unsur lingkaran itu untuk mendeteksi supaya nggak terpusat lagi pada strukturnya, tapi dalam bentuk bulat-bulat ini yang mengecil ke atas, mengingatkan orang pada koin, pada uang, karena ini institusi moneter. Oke.
Ya terakhir logo BI-nya itu di atas minta dihilangkan karena ketika itu membayang ke lantai takut diinjek-injek katanya. Soalnya kalau kita lihat film-film logo CIA bahkan Di bawah ya Pak ya. Amerika di White House itu diinjek-injek jadi karpet. Ya ini di atap itu di roofnya itu tadinya hanya untuk MN, ini dipakai sekarang sebagai roof garden, direvitalisasi untuk cari manfaatan. Nah, kira-kira seperti ini. Ya. Jadi pemanfaatan ini rasanya positif ya karena ada space yang ternyata bisa untuk jadi ruang ketiga, ruang mereka bisa berinteraksi antara staf atau karyawan di sana. Oke. Nah ini promenadnya bagaimana ini bisa menghubungkan antara dom tadi ke arah di sana ada masjid dan sebelah kirinya ini adalah arcade yang tadinya terbuka, kendala jam kami tutup dengan kaca transparan gitu, tetap secara visual terlihat aktivitas di arcade-nya. Ya ini di dalamnya seperti ini sehingga itu bisa jadi galeri. Ya. BI ini terkenal juga dengan koleksi barang seninya, jadi sayang kalau nggak ada tempat untuk mereka pamerkan koleksinya. Nah ini yang Millennium Coworking, Taman Milenial di belakang gedung ini Silaban ya. Gedung Heritage. Ya kira-kira seperti ini mereka bisa kerja bisa di sini gitu, jadi nggak harus di dalam kantor terus, tapi bisa waktu-waktu di luar. Ya ini konstruksinya udah berjalan. Ya itu payung-payung itu juga udah mulai bikin. Dan juga yang tadi untuk persiapan domnya, nah ini cukup menantang karena strukturnya tidak boleh mengganggu yang existing dan juga menambahkan struktur baru yang di bawahnya ada basement. Jadi basement parkir di bawah itu kita menyisipkan struktur baru yang mana supaya itu tidak menambah atau tidak mengganggu struktur lamanya. Nah ini kita bisa buat struktur tambahan di luar struktur lamanya ke atas ya. Dan terlihat promenadnya sampai menuju masjid. Oke, terakhir mungkin ini ada Semanggi itu juga itu berawal dari sketsa gimana menambahkan flyover Semanggi waktu itu. Ya ini sketsa dari tahun 16 di mana ini dibiayai oleh dana kelebihan KLB dari salah satu developer di dekat Semanggi sini. Berbiaya waktu itu 365 miliar dan dikerjakan hanya dalam waktu setahun dan diresmikan waktu itu tanggal 17 Agustus tahun 17. Jadi 17/8/17 itu supaya 888 Semanggi itu kayak bentuk waktu itu Pak Ahok ya, mungkin percaya angka 8 kali, jadi angkanya harus 8. Nah ini udah jadi kan, ini cukup menantang karena ternyata nggak mudah juga untuk mengkombinasi existing itu dengan jembatan yang baru ini karena simpangan-simpangan titik crossing terutama yang di area naik dan akan itu bersimpangan dengan yang flyover yang akan turun sehingga itu ketinggiannya juga harus memenuhi persyaratan sebuah flyover yang nggak boleh kurang dari 5 meter. Dan yang menarik sebenarnya konstruksinya sendiri itu dikerjakan tidak boleh mengganggu traffic yang ada dan alhamdulillah ini bisa dikerjakan dari ruang terbuka hijaunya begitu sehingga aktivitasnya hampir nggak kelihatan atau waktu itu jadi aja. Dan bentang terbesar waktu itu sebelum yang Kuningan itu LRT ini salah satu yang terpanjang dengan bentang 80 meter tanpa tiang di tengah. Jadi dan kami senang sekali karena Wika waktu itu sebagai kontraktor bisa membuat konstruksi ini dengan sangat halus gitu dan nah ini sambungan terakhir ini
itu waktu itu disyaratkan nggak boleh penyimpangannya nggak boleh lebih dari 6 cm. Jadi adjustmentnya supaya gampang. Nah, kata dia cuma bisa mencapai cuma 3 cm. Jadi ngepasinya gampang. Jadi, makanya jadinya kalau kita lewat di atasnya sangat mulus. Ya. Oke. Ya, ini jadinya. Ya, ini berbagai Instagram dan mungkin itu ada Mas Iqbal, Mas di IG-nya saya ambil karena itu sketsanya cakep banget. Halo Mas Iqbal. Itu pesanan saya loh Pak. Oh gitu. Wah, ya. Oke. Ya, ini juga diambil waktu itu belum resmian. Oke. Ya, ini saya juga dapat dari Mas Indra Pramadi. Udah itu semua. Ya. Oh, terakhir masih ada nggak? Ini ada satu lagi kalau boleh, kalau enggak. Oke, mungkin satu lagi Pak, mungkin kita speed up sedikit paparannya. Oke. Ya, ini terakhir, ini cepat aja. Yang terakhir kami waktu menang AI ya. Jadi AI ini juga cukup menantang waktu itu karena gimana membuat tugu itu jangan karena cagar budaya itu harus hadir seasli mungkin gitu, pemikirannya. Jadi kita nggak bisa menambahkan sesuatu yang mendistract keberadaan tugu itu. Di Lalanya sekarang ada hadir halte busway yang sebesar itu, sayang sekali tidak dikoordinasikan dengan rencana ya, sampai kami coba membuat konfigurasi armatur apa yang bisa mendukung keberadaan tubuh itu. Ya, jadi semua aktivitas itu atau tambahan fasilitas itu ditenggelamkan semua di dalam supaya tubuhnya muncul, bukan malah dialing-alingin gitu. Jadi supaya orang datang dari selatan dan utara itu benar-benar clear, bisa lihat tugu dan bisa lihat itu, karena ini adalah sejarah. Itu adalah monumen perjalanan sejarah Indonesia. Gitu. Jadi sayang sih kalau yang nggak ngerti sejarahnya itu ya mungkin dipikir hanya tugu biasa ya, tapi ini adalah saksi sejarah perjalanan mulai dari waktu itu berdirinya Asian Games, dan ini simbol persatuan Indonesia karena Bung Karno bikin ini sebagai jalur Solo, jalur kemerdekaan. Karena jalan protokol Indonesia dulu dan Jakarta dulu tuh adanya di Matraman Keramat sampai Lapangan Banteng. Bung Karno nggak mau, tapi dibikin baru dari Monas sampai Senayan. Next. Ya. Oke ya, ini akhirnya jadi ini, dan museum galeri itu ada di bawah. Jadi kita tenggelamkan masuk, jadi dari atas seolah-olah nggak kelihatan, baru ada galeri dan museum. Next. Dan ini terhubung ke LRT dan ke properti-properti yang ada di sana, Plaza Indonesia. Ya, mungkin itu. Terima kasih. Sorry kepanjangan. Terima kasih Pak Nur. Ya, ini walaupun memang kepanjangan, tapi kita juga bisa rasakan ya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian bahwa dari hasil sketch manualnya Pak Nur nih bisa jadi proyek-proyek yang menasional gitu. Mungkin sebelum saya akan ke Mas Budi, saya akan ada satu pertanyaan sedikit Pak Nur mengenai paparan Pak Nur hari ini. Jadi kalau saya lihat semua itu kan semua dilakukan diawali desain-desain itu oleh sketch manual. Nah, dari sebetulnya kemampuan untuk sketch itu sebetulnya menurut Pak Nur memang bakat atau sebetulnya bisa dilatih sih Pak Nur? Iya, saya melihat sebenarnya semua arsitek mestinya bisa nyeket ya. Terlepas dari sketch itu bagus apa enggak, karena kalau kita lihat banyak arsitek terkenal sketchnya juga enggak terlalu bagus kok. Tapi ekspresi itu sebagai bagian dari, itu wujud dari pemikiran bagaimana dia ingin memiliki satu konsep tertentu gitu, diwujudkan dalam konsep yang itu yang dalam bentuknya yang otentik sebenarnya. Jadi sebelum dia menuangkan dalam media lain, dia ingin itu yang paling sohi rasanya kayaknya
kayaknya alat yang paling sederhana ya kita nyeket-nyeket, nyoret-nyoret lah gitu ya. Nah. Jadi sama ketika kita mau menulis sebuah naskah, apalagi naskah pidato itu kan kayak naskah proklamasi gitu, tulisan itu kan jangan coret-coret juga. Jadi sama, apalagi dalam sebuah gambar pasti kita pengen coret-coret dulu. Nah disitulah sebenarnya seringkali itu banyak ide-ide atau inspirasi yang nggak terduga gitu ketika kita mencoret. Makanya coretan pertama itu seringkali kan kita banyak jumpai dalam buku karya arsitektur karena memang bisa merepresentasi ide awalnya. Mungkin itu sih. Oke, baik, terima kasih sharingnya Pak Nur dan juga paparannya, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi buat Bapak dan teman-teman yang hadir. Tapi jangan kemana-mana dulu Pak Nur, kita akan ngobrol lagi dan saya akan kembali mengundang Mas Budi Pradono. Selamat siang menuju sore Mas Budi. Nah, ini salah satu legenda lagi dari arsitektur Indonesia gitu. Dan Mas Budi, tadi Pak Nur Zaman sudah sharing mengenai proyek-proyeknya yang dimulai dari sketsa manual. Nah, di sini kita juga ingin mengundang Mas Budi untuk sharing, Mas, gitu, mengenai tema terkait dengan tema kita hari ini mengenai peran sketsa dalam dunia arsitektur. Nah, menurut Mas Budi, apa sih kemampuan sketsa manual itu tuh apakah masih diperlukan di zaman sekarang? Dan nanti kita akan lanjut langsung ke paparannya Mas Budi. Silakan Mas Budi. Saya langsung share screen ya. Silahkan. Oke, mungkin sebelum mulai Mas Budi saya ingin mengingatkan kembali bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang hadir. Jadi kalau ada pertanyaan boleh dicantumkan di kolom chat terlebih dahulu seperti itu. Dan nanti setelah paparan dari Mas Budi, kita akan ngobrol bareng nih, diskusi bareng dengan Mas Budi, Pak Nur Zaman dan juga Bu Feby. Dan juga kita akan adakan sketch live. Jadi nanti tim dari Katalog Pro akan share screen gambarnya. Jadi nanti teman-teman bisa sketch bareng selama kita kasih waktu kurang lebih sekitar 15 menit ya Bu Feby ya. Dan nanti kita akan informasikan bagi teman-teman yang melakukan sketch live di hari ini dan posting di Instagram dan mention Katalog Pro dan juga Heritage and Sketch di Instagram masing-masing. Itu akan mendapatkan 3 merchandising menarik dari Katalog Pro dan juga tadi ada tambahan dari Mas Budi. Seperti itu. Baik, kita kembali ke Mas Budi. Silakan Mas Budi. Siap. Terima kasih. Ini saya akan share singkat. Ya, mungkin tadi Mas Nur Zaman udah lebih senior dari saya dan kelihatan cara berpikir, proses berpikirnya sangat terstruktur dan holistik ya. Jadi saya mungkin banyak belajar tadi dari yang sudah dikemukakan Pak Nur Zaman. Saya akan sharing beberapa proyek, hanya 5 lebih sedikit dari Pak Nur Zaman. Cuman ada gagasan kawasan legislatif ini yang sama yang kita tidak dapat nomor ya. Cuman banyak hal yang bisa dengarkan. Jadi memang sketsa itu saya coba mendefinisikan ya sebagai metode rekaman objek atau situasi, tapi juga sebagai device untuk berpikir. Jadi proses berpikir arsitek itu dimulai dari sketsa, karena itu adalah tangan itu adalah alat yang paling cepat untuk mentransformasikan pemikiran kita. Jadi lebih ekspresif dan dinamis karena dia berpikir. Jadi makanya sketsanya kadang-kadang jelek ya, menurut saya sketsa saya jelek ya, buruk ya. Tetapi itu adalah bagian dari proses berpikir yang selalu bertumbuh. Nah, sebagai dokumentasi itu membutuhkan sinkronisasi penglihatan dan gerakan tangan. Karena itu sebagai objek yang kita dokumentasikan. Jadi melalui observasi langsung kita bisa melihat pencahayaannya, terus formnya itu terbentuk sendiri bagaimana. Dan mungkin memang selama karir saya juga sejak kuliah tuh saya sangat hobi mensketsa karena memang satu kos-kosan dengan teman-teman dari ISI di mana mereka ada target sekitar 500 sketsa per minggu sampai 1000 sketsa. Apapun harus mensketsa. Ini adalah salah satu sketsa saya untuk proyek Flora di Taiwan. Jadi kita memenangkan mungkin 4 proyek di Taiwan. Jadi sketsa awal dikirim
karena waktu itu saya posisinya masih di Bali ya, dan ternyata sketsa saya itu ditanyain sama ahli Feng Shui match gitu. Jadi denahnya sangat kasar. Terus saya dipanggil ke Taiwan. Nah, itu adalah sebuah spekulasi, dan karena proses saya setelah sketsa itu tidak langsung ditransferkan ke komputer, tapi maket dulu pakai model. Jadi kayak model kita bawa ke Taiwan dipresentasiin. Nah, ini istilahnya bagaimana menciptakan ini satu apartemen yang mau dijual, mereka perlu area bawahnya untuk pameran, dan ini saya ingin mentransformasikan cahaya matahari masuk ke dalam gedung. Nih ceritanya. Dan itu ditransformasikan dengan twisting structure. Jadi strukturnya ditwist sehingga matahari bisa masuk ke dalam ya. Terus ini adalah konsepnya, memang konsepnya juga saya merasa sketsa itu medianya apa saja di dekat saya. Ada notebook, ada kertas tisu mungkin. Nah, jadi konsepnya adalah bagaimana menciptakan gunung di Taipei, di Taiwan waktu itu nggak ada gunungnya, nggak ada kayak kita. Kita menciptakan gunung, ada cahaya yang masih masuk. Nah ini setelah jadinya memang di sana ada pameran besar di Taipei. Nah ini jadi tempat pameran juga. Kemudian yang kedua ini Dancing Hotel. Ini juga jadi yang tadi itu menang ya antara 4 arsitek dari Jepang dan Taiwan. Nah yang berikutnya ini Dancing Hotel di Bandung, ini sama juga menang karena kompetisi tertutup ya. Ini. Nah sketsanya ini menunjukkan bagaimana gedung ini dibelah dua supaya mendapatkan udara atau penghawaan alami, sehingga dia kelihatan menarik karena idenya jaipong gitu. Dan ini adalah konsep yang saya presentasikan lebih saving energy, karena berarti koridornya nggak perlu ada AC, AC-nya hanya di dalam kamar. Nah ini memang ekspresinya setelah jadi ya, itu memang seperti ini ya. Jadi memang terbelah dua dan dia seperti penari jaipong. Ini yang dari bawah, kalau dibelah kita kasih tanaman di bawahnya. Nah ini tanamannya ditanam di lantai ground floor. Ini juga kita yang berikutnya ini juga memenangkan kompetisi internasional nih, 4 dari beberapa negara kita menang. Ini restoran yang cukup besar. Ownernya seorang chef dari Belanda ya. Jadi memang Belanda dan Indonesia, makanya kita menciptakan mountain, menciptakan gunung. Idenya adalah prosesi makan seperti pertama kali kita makan appetizer dulu, itu kita implementasikan di dalam bangunan. Dan kemudian gedung itu sebagai bagian dari landscape, jadi semuanya tanaman ya. Ini jadinya, dan sekarang masih under construction, semoga bulan Juni atau Agustus selesai. Jadi semua dibikin gunung, di bawahnya ada laboratorium. Tapi prosesinya adalah prosesi orang berjalan masuk ke dalam, terus bisa naik ke atas, turun ke bawah gitu ya. Tapi ini sebetulnya ide juga mengkombinasikan dengan konsep Bali. Jadi di Bali itu ada area tengah ya sebagai courtyard. Jadi memang kita bagi menjadi 3 bagian. 3 bagian itu area courtyardnya. Nah kebetulan kita kasih cone supaya matahari bisa masuk ke dalam. Ini udah masa construction, kita mempertahankan semua tanamannya. Landscapernya juga dari Perth ya, dari Australia. Nah, ini entrance, jadi entrance itu satu prosesi, jadi kita kasih water, terus baru surprise, seperti makannya makin enak, berubah-ubah gitu. Nah ini ketika jadinya, idenya tanah liat tadinya, cuman seperti irisan roti, cuman nggak terrealisir ya karena budget. Nah ini menggunakan batu karang, tapi cara menempelkannya harus rapi ya. Terus kemudian landscape itu terlihat dari atas juga dari interiornya, dari bawah itu juga landscape-nya terbalik. Jadi kita menciptakan landscape dari bawah sehingga orang kalau makan tuh dia merasakan kebalikan dari landscape di atas gitu. Nah ini setelahnya ini nanti ada cone-nya supaya cahaya matahari masuk ke dalam.
Jadi Anda lihat ini dari sketsa sama ininya ya hampir mirip ya. Ini prosesinya orang naik ke atas ya untuk menikmati bangunan. Ya ini sedang under construction. Ya, kemudian nih Istana Wakil Presiden, kita ini terprise, ini kita lihat saya mengawali dengan sama, kita bikin marketnya dulu. Dari market nih kita bisa membayangkan area mana yang tidak boleh terbangun. Sehingga ini sketsa lebih ke arah mana yang harus dikonservasi, mana yang harus memposisikan istananya di mana gitu. Dan kita lihat prosesi jalannya, terus mana yang harus dikembangkan. Dan Anda lihat nih menggunakan berbagai warna ini menunjukkan cara berpikir ketika saya berpikir tentang tentang pergerakan saya pakai warna hijau, terus hutan pakai warna ungu gitu ya. Nah ini kira-kira masih kasar jadinya, dan memang istana ini terdiri dari mengembangkan bunga ya. Mulai dari kelopak bunganya sebagai istana sampai di belakangnya bunga Rafflesia Arnoldi. Ya. Dan ini memang bunga ini memang agak tricky karena istana presiden itu sudah Garuda yang perkasa, kita menciptakan sebuah image yang menampung, nah, ya mungkin selain menampung Garuda itu ya sarang ya mungkin ya, jadi sarang terus bunga Rafflesia, tapi kita ingin menampilkan teknologi, jadi ada teknologi yang dibuat oleh para wakil presiden. Waktu itu memang Habibie kan pernah jadi wakil presiden, nah kita ambil teknologi liftnya sampai ke atas, terus Ibu Megawati kan punya koleksi tanaman gitu, lainnya dibuat museum jadi supaya istananya tidak mati. Ini kita lihat beberapa level, terus kemudian bunga ini diinterpretasikan lebih detail lagi. Orang bisa naik ke atas, ada ramnya, selain ada lift ya. Dan ini gardennya kita sebut sky garden, jadi supaya ada inovasi, gardennya itu di atas di beberapa level lantai ya. Ini 3D-nya, liftnya naik dari bawah ke atas. Ini kita lihat dari bunga yang satu ke bunga yang lain sebagai background. Ini jadinya, jadi memang dari ide sketsa itu memang harus bedanya arsitek dan seniman ya. Kalau arsitek itu harus precise, harus terukur, dan skala itu harus penting ya. Memang kita menggunakan komputer itu untuk membuat lebih presisi semua karakternya. Ini gedung MPR DPR yang di IKN juga sama. Jadi memang ternyata sama ini dengan Pak Nur Zaman. Jadi ada pulau yang kita sebutnya 2 pulau ya, dikoneksikan oleh jembatan. Nah yang di develop sebagai gedung paripurna itu di pulau depannya ini kita belah supaya sebenarnya ini memperkuat akses dari seluruh kompleks kota. Nah, ini memang terbagi menjadi satu sisi gedung-gedung rapat-rapat MPR, di satu sisi yang lain DPD dan DPR, terus gedung paripurna di sana. Memang kita anggap konsep kejernihan itu dengan air, sehingga ada reflecting pond, nah baru nyampe ke sana. Memang gedung MPR ini terdiri dari piring dan bulat ya, piringnya kotak. Nah, tapi di sana ada sejarah, jadi orang bisa naik ke atas ya. Seperti di Rehtan tadi bisa naik ke atas terus melihat di sini sejarah gedung MPR DPR sejak awal 1945 sampai sekarang. Nah ini ada reflecting pond, orang masuk ke dalam air itu terus baru menyeberang ke gedung paripurna. Jadi ini ada pond yang besar terus supaya orang bisa jernih kalau rapat ya. Nah ini di atasnya bagaimana kita bisa melihat rapat, ada burung Garuda, terus ada gedung paripurna ini. Kira-kira itu, ini yang paling atas di rooftopnya, orang bisa menikmati sejarah, dan at the same time dia bisa melihat ketika para wakil rakyat bisa rapat di dalam ruang kaca ini. Oke, terima kasih. Itu saja dari saya sharingnya.
sedikit, semoga memberi manfaat bagi banyak teman-teman. Terima kasih. Terima kasih Mas Budi, ini juga cukup menginspirasi ini saya rasa, dan sharingnya. Tadi Mas Budi sempat ada sharing mengenai sketsa manual itu tuh harus juga bisa terukur gitu ya Mas. Nah, Ya. maksudnya sketsa di dalam dunia arsitektur itu harus terukur tuh apakah memang kan sketsa itu tadi Mas Budi sampaikan itu hasil dari buah pikiran kita, jadi mungkin masih imajinatif gitu. Tapi patok aja bisa sampai keukur dan kemungkinan terrealisasi itu tuh sejauh apa Mas Budi? Ya mungkin terukur tuh dalam sisi skala ya. Oke. Nah, perbandingan skalanya pas gitu. Memang habis itu kemudian baru ditransformasikan ke komputer supaya presisi ya. Nah, di komputer tuh pakai CAD, SketchUp semuanya bisa terukur. Itu Mas. Oke, baik. Nah, ini sangat menarik nih pembahasan dari kedua narasumber kita hari ini. Tapi jangan lupa hari ini kita juga kehadiran Bu Febe, perwakilan dari Heritage and Sketch. Nah, di sini dari tema kita hari ini aja, mungkin teman-teman dan Bapak Ibu sekalian juga sudah mendapat gambaran ya, gitu, bahwa kita akan banyak berbicara tidak hanya dari segi desain yang sudah dalam bentuk 3D, dalam bentuk format komputernya gitu ya. Kita akan membahas ngulik lebih jauh lagi dari sisi sketch manualnya. Nah, saya akan mengundang lagi Bu Febe dan juga Pak Ahmad Nurzaman di sini untuk kita ngobrol bareng di sesi kita hari ini. Tapi mohon bersabar teman-teman, nanti kita akan bacakan pertanyaan dari kolom chat teman-teman sekalian, dan nanti ada pertanyaan tadi saya lihat untuk sesi hari ini seperti biasa, bagi teman-teman yang tertinggal atau tidak ikuti acara hari ini akan bisa menyaksikan kembali di YouTube channel Katalog Pro atau di platform digital Katalog Pro 5-7 hari kerja hari ini. Baik, saya ingin mengundang Bu Febe. Bu Febe, halo, selamat siang menuju sore Bu Febe. Halo, selamat sore, selamat siang menjelang sore semuanya. Baik, akhirnya kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu. Nah, ini seperti yang sudah kita tahu, hari ini kita berkolaborasi dengan HS atau Heritage and Sketch ini mengundang Pak Nurzaman dan juga Mas Budi. Nah, sebetulnya itu kita juga ingin tahu lebih jauh lagi nih Bu, mengenai Heritage and Sketch-nya. Karena setahu saya memang Heritage and Sketch ini akan ada agenda di bulan Februari nanti ini, dan kebetulan setahu saya Pak Nurzaman dan juga Mas Budi menjadi pesertanya ya Bu? Ya. Peserta atau menjadi salah satu star arsiteknya yang hadir. Nah, mungkin Bu Febe bisa sedikit ceritakan Ibu nanti agendanya seperti apa. Oke, selamat siang menjelang sore rekan-rekan semua. Terima kasih nih Katalog Pro sudah memberikan kesempatan lagi bagi kami dari Heritage and Sketch untuk bercerita sedikit tentang agenda kami di bulan Februari nanti. Mungkin sedikit cerita tentang Heritage and Sketch. Mungkin bila ingin tahu lebih jauh bisa karena minggu lalu kita sudah bercerita panjang lebar. Jadi kalau misalnya ingin tahu mungkin bisa dilihat di sosial medianya, ada Instagramnya dengan nama Heritage and Sketch, bisa dilihat di sana. Nah, saya hanya akan sedikit bercerita tentang kegiatan kami di nanti bulan Februari. Jadi seperti tadi, kalau misalnya kita sudah lihat betapa peran sketsa dalam dunia arsitektur gitu. Nah, dari tadi tuh lengkungan-lengkungan desain Pak Nurzaman dan Mas Budi itu, saya membayangkan apakah bentuk-bentuk seperti itu, bentuk-bentuk organik seperti itu bisa dicapai dengan bila kita menggunakan teknologi digital saat ini gitu kan. Kalau kita lihat sekarang kan anak-anak milenial tuh sudah memakai software-software yang canggih-canggih gitu. Nah, apakah pertanyaannya itu sih, apakah bentuk-bentuk organik yang keren banget itu tadi bisa kita dapat dengan menggunakan teknologi digital? Nah, sebenarnya karena concern tentang itu gitu ya, jadi kita kepengen menggalakkan kembali untuk kita bersketsa. Nah, saya boleh share screen ya? Ya, silakan Bu Febe. Oke, sudah terlihat ya, share screen saya. Ini saya sebenarnya mengulang dari minggu lalu, jadi rencananya di tanggal 5 sampai 12 Februari, Heritage and Sketch bekerja sama dengan Sarina Tamrin itu akan mengadakan suatu kegiatan selama seminggu yang kita beri judul Pensi, singkatan dari Pekan Sketsa Indonesia. Nah, di acara ini ini merupakan sebuah kegiatan kreatif. Kita melibatkan praktisi-praktisi yang memang menggunakan sketsa dalam proses pekerjaannya, dan juga para pencinta sketsa sendiri.
Nah, di acara ini kami akan berkolaborasi dengan 11 komunitas lainnya dari 8 kota di Indonesia. Jadi di dalam pensi ini akan ada pameran sketsa dari para penggiat sketsa dan juga dari teman-teman profesi arsitek dan desainer yang memang menggunakan sketsa sebagai bagian dari proses pekerjaannya. Nah, dalam acara pensi ini akan ada beberapa kegiatan, diantaranya itu ada pameran, ada workshop-workshop, jadi mungkin buat yang ingin belajar, di sana ada berbagai macam workshop yang mungkin 3 atau 4 workshop setiap harinya, dari hari Minggu ketemu hari Minggu dari 5 sampai 12. Jadi dari mulai menggunakan ranting dan tinta, ada yang dengan cat air, ada yang basic gambar perspektif basic yang hanya menggunakan pulpen, sampai workshop mural nanti akan ada di sana. Kemudian juga nanti ada battle sketch dari teman-teman yang ada di sana, ada live dan juga ada secara online. Oke, tujuannya tadi kita sudah lihat ya yang diceritakan oleh Pak Budi dan Pak Ahmad Nurjaman, bahwa ternyata sketsa itu memiliki peran yang cukup penting gitu dalam proses mereka menciptakan desain-desain yang luar biasa. Ini adalah peserta yang akan ikut. Nanti ada kami, Heritage and Sketch, kemudian ada Bandung Sketchwalk, mungkin ada Pak Tamrin, mungkin teman-teman tahu Muhammad Tamrin. Nanti ada dari Batam Sketchwalk, ketuanya kalau nggak salah ada di sini Mas Dipo. Selamat siang Mas Dipo. Mas Dipo, kemudian ada juga dari Bogor Sketchers, ini Desk of Sketchers, ini dari IKJ. Kemudian ada kami Sketsa Ganas dari Galeri Nasional, Semarang Sketchwalk, ini ada Sketchwalker dan ini ada Urban Sketcher Surabaya, Urban Sketcher Bali, Urban Sketcher Pontianak, dan satu lagi sebenarnya ada Indonesian Sketcher yang ikut bergabung juga dengan kami. Nah, kemudian kami juga akan menampilkan karya-karya arsitek yang memang menggunakan sketsa dalam prosesnya. Di sini ada beberapa nama dan ada nama-nama lain lagi yang akan terus kami confirm ya. Jadi ada Pak Arya Abieta, ada Mas Kosas Gozali. Mas Kosas Gozali sketsanya sudah sampai dengan selamat di sini, nanti tinggal kita pamerkan di tanggal 5. Kemudian ada Pak Endi, ada Mas Budi tentunya, ada Mas Yori, Pak Nurjaman tentunya, ada Pak Edi Sudarso, Mas Danang Triratmoko. Mas Danang juga ada, tadi saya lihat ikut hadir di sini, dan ada beberapa nama-nama arsitek lainnya. Ini tadi adalah kegiatan yang sudah saya bilang tadi. Nah, ada satu hal yang menarik dari acara pensi ini adalah di pagi sebelum pembukaannya kami akan melakukan acara yang namanya Sapa Sarina. Jadi sketsa pagi di Sarina. Kita sudah pernah melakukannya di tanggal 4 Desember kemarin. Nah, tapi apa yang berbeda dari tanggal 5 Februari ini adalah apabila ada yang berkeinginan untuk sketsanya dipamerkan di Sarina, maka datanglah di acara sketsa pagi itu. Jadi pada saat pembukaan nanti, teman-teman yang ikut di acara sketsa pagi Sarina di tanggal 8 itu secara seremonial akan ikut bersama-sama kami menempelkan gambarnya di lokasi pameran kami. Bu, maaf, saya jadi ingin langsung tanya, Bu. Berarti ini yang sketsa pagi di tanggal 5 ini, itu berarti sketch live secara langsung di area Sarina? Di area Sarina, ya. Di Car Free Day Sarina di jam 8 pagi sampai jam 11 siang. Nanti kemudian gambarnya akan langsung dipajang di sana selama seminggu di Sarina. Wow. Dan kami akan mengeluarkan e-sertifikat yang menyatakan bahwa teman-teman pernah berpameran di Sarina. Oke, dan siapapun berarti boleh ikut di acara ini? Ya, siapapun, ini terbuka untuk umum. Kita menyediakan wall yang cukup besar untuk teman-teman yang akan ikut di Sapa Sarina di tanggal 5 ini. Kurang lebih seperti itu, dan ini kurang lebih venue-nya. Ini adalah area pameran kita nanti. Kemudian kurang lebih layout-nya akan seperti ini. Ini kira-kira ambience yang akan kami ciptakan di pameran tersebut. Seperti ini kurang lebih. Dan juga ini masing-masing komunitas itu akan mendapatkan panel dan meja kaca sendiri. Nah, ini sedikit video ya dari Sapa Sarina yang sudah kami lakukan di tanggal 4 Desember kemarin. Oh sorry, ini nggak ada suaranya, saya coba share lagi ya. Boleh, silakan Bu. Wah, ini akan menarik nih. Berarti ini untuk umum, tidak hanya untuk kalangan arsitek aja atau teman-teman yang bekerja di dunia konstruksi. Jadi siapapun ya Bu ya, bisa berpartisipasi di acara pensi 5 Februari sampai dengan 12 Februari nanti. Ya, ini apakah sudah terlihat? Sudah. Oke. Saya ulangnya. Suaranya terdengar ya Mas? Ya, terdengar Bu.
Pak Nurjaman ikut nih tanggal 4 kemarin ya Pak? Nah, ini yang akan saya banyak tanya-tanya nih sama Pak Itu Nurjaman. ada tadi Mas Danang, ada Mas Danang juga. Oh, iya. Oke, kira-kira begitu ceritanya. Wah, ini sangat menarik nih. Jadi untuk dibahas mengenai agenda pensi bersama Heritage and Sketch ini. Jadi halaman bisnis ini adalah halaman di mana kita bisa melihat update-update informasi dari brand-brand atau manufacturer atau vendor-vendor produk yang sudah mempunyai halaman di Katalog Pro ini. Jadi ini seperti newsfeed kalau kita ada di Facebook atau di LinkedIn. Jadi seperti agenda event Katalog Pro hari ini, atau mungkin update-update dari teman-teman vendor manufacturer yang sudah mempunyai halaman di Katalog Pro, atau agenda program Katalog Pro minggu depan gitu ya. Seperti minggu depan kita akan ada Product of the Week bersama Wall Panel di hari Rabu tanggal 25 Januari. Dan seperti yang disampaikan bahwa Katalog Pro di sini fungsinya ingin membantu teman-teman dan Bapak Ibu sekalian untuk membuat sebuah dokumen outline spec yang lebih efisien, lebih singkat. Jadi nggak perlu lagi harus punya library khusus untuk menyimpan berbagai macam brosur dari teman-teman manufacturer atau vendor. Katalog Pro sudah mempunyai library digital untuk teman-teman dan Bapak Ibu bisa manfaatkan. Contoh misalnya kita ingin masuk ke salah satu kategori ACP misalnya. Nah, di dalam kategori ini akan tercantum berbagai macam varian brand-brand ACP, dan kita bisa masuk dan pilih salah satu produknya seperti Alcobon misalnya. Nah, ini kita bisa klik, dan di setiap halaman brand page selalu kita encourage mereka untuk melengkapi banyak hal seperti kantornya di mana, terus juga kontaknya siapa, dan yang terpenting adalah produknya. Jadi kita bisa melihat varian produknya misalnya seperti ini, dan nanti kita akan bisa melihat spesifikasinya dan sebagainya seperti itu. GoPro Katalog Pro. Terima kasih teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi terima kasih waktunya dan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.